This call is now being recorded. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, semoga tetap semangat. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Q1E ya, setelah kemarin kita belajar tentang Q1D yang sebenarnya luar biasa banyak ya, nggak bisa dibuat. Jadi yang 1D, 1E itu panjang teman-teman. Jadi sebenarnya nggak bisa dibuat jadi satu pertemuan, apalagi cerita kalian minggu sebelumnya dengan pekan pertama yang bahas ICH, kalian bahas semuanya tuh hampir nggak mungkin. Pun kemarin kita sudah bahas di 1D, teman-teman masih banyak yang belum paham ternyata. Oke, kita bahas di 1E dulu. Jadi ini yang sudah mungkin di teman-teman sudah dapatkan tentang Q1E. Jadi ini ada tentang evaluasi dari data stabilitas. Jadi guideline ICH Q1E ini adalah untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana cara menggunakan data stabilitas yang sesuai dengan prinsip ICH Q1A. Jadi pada ICH Q1 ini nanti memberikan rekomendasi gitu, seberapa lama kita harus melakukan retest dan data stabilitas ya, dan juga untuk menentukan waktu simpan gitu, karena dua hal tersebut sangat related gitu, sangat berhubungan satu dengan yang lainnya gitu. Kalau misalnya data stabilitasnya berubah, misalnya ternyata ketika diuji stabilitas di bawah dari yang seharusnya, maka data shelf life-nya atau data umur simpannya pasti akan berkurang juga. Oke, ini ada scope guidelines-nya. Jadi sebagai catatan, room temperature itu merujuk pada situasi lingkungan dari customer secara umum. Jadi kalau misalnya di Indonesia 27 derajat ya berarti room temperature itu adalah 27 derajat. Gitu. Jadi sesuai sama kondisi umum itu yang ada di sekitar kita. Gitu. Nah, ini general prinsipalnya. Jadi tujuan dari uji stabilitas dilakukan itu biasanya minimal 3 batch teman-teman ya, baik itu NCE, itu new typical entities, produknya dan lain sebagainya gitu. Sebuah waktu pengujian kembali atau umur waktu simpan dan juga petunjuk dari ini ya, penyimpanan itu nantinya akan berimpact gitu, akan menjadi suatu rekomendasi gitu untuk penyimpanan di masa depan gitu. Jadi kalau misalnya ketika diuji kembali ternyata ternyata suhunya nggak bisa suhu kamar gitu, suhu cool temperatur, berarti nanti kita harus tempatkan di bawah suhu kamar gitu, di cool temperatur, misalnya di kulkas dan lain sebagainya. Jadi nanti akan ada banyak pertimbangan teman-teman. Kemudian yang paling mana ya? Nah, di sini nanti ada Appendix A dan Appendix B, teman-teman. Appendix A itu adalah sebuah outline gitu, sebuah gambaran besar lah gitu tentang pendekatan perlangkah gitu untuk evaluasi data stabilitas gitu, dan kapan serta bagaimana dan kapan dan seberapa banyak ekstrapolasi dapat dijadikan pertimbangan gitu untuk melakukan
uh, untuk melakukan uji for a proposed retest period. Jadi dipertimbangkan untuk sebuah periode uji kembali gitu dari si stabilitas tersebut ataupun untuk masa simpannya. Sedangkan appendix B itu ada 3 hal ya di sini yang ditampilkan. Jadi pertama itu tentang informasi tentang bagaimana menganalisis data jangka panjang untuk uji kuantitatif yang sesuai gitu, yang atributnya sesuai gitu dari sebuah penelitian, sebuah uji dengan baik itu desainnya multifaktor, kemudian desain penuh ataupun desain yang dikurangi. Itu kayak kemarin ada matrixing dan bracketing. Itu kemudian yang kedua adalah informasi tentang bagaimana menggunakan analisis regresi untuk estimasi waktu pengujian kembali ataupun untuk shelf life gitu, untuk waktu simpannya dia. Kemudian ketiga adalah contoh tentang prosedur statistik untuk menentukan probability dari data dari batch-batch yang berbeda gitu ataupun dengan faktor lainnya gitu. Dan nanti guidance tambahan dapat dilihat pada referensi yang tertulis di bawah itu. Secara umum attributes ini jenis ya, jenis uji kuantitatif secara kimia itu misalnya ada uji kadar, ada produk degradasi, dan juga uji kandungan pengawet itu baik untuk bahan obat ataupun produknya itu dapat diasumsikan mengikuti order reaksi, kinetika order reaksi, order zero gitu. Zero berarti tidak merubah komposisi gitu selama penyimpanan jangka panjang gitu. Data dari dari bagian ini, dari jenis ini yang kemudian akan amenable gitu, dapat dipertanggungjawabkan itu untuk jenis analisis statistik gitu yang nanti dijelaskan di appendix B gitu, termasuk dengan regresi linear ataupun dengan uji probability gitu. Walaupun kinetika dari kuantitatif jenis uji kuantitatif lainnya gitu seperti pH, disolusi itu biasanya tidak diketahui gitu. Analisis statistik yang sama dengan yang di atas itu dapat dilakukan jika dibutuhkan gitu, atau jika sesuai jenis kualitatif dan mikrobiologis tidak dapat diterima gitu, tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk analisis statistik jenis ini gitu. Oke, data presentasi biasanya dibuat secara tabel gitu, grafik ataupun narasi teman-teman ya. Itu bisa cocok nih. Oke. Jadi nilai-nilai pada jenis kuantitatif tadi di semua
titik harus dilaporkan sebagai yang terukur gitu. Misalnya untuk uji kadar gitu menggunakan persentase dari klaim label gitu. Jadi kalau misalnya di labelnya klaimnya misalnya 100% ya berarti nanti 100% gitu. Dan ekstrapolasi pengertiannya ini. Jadi ekstrapolasi adalah cara menggunakan data yang diketahui untuk apa ya? Memperkirakan informasi tentang data di masa yang akan datang gitu teman-teman. Jadi itu adalah ekstrapolasi. Jadi kita punya data yang kita kumpulkan tadi dari batch yang kita sudah uji gitu dengan uji stabilitas tadi gitu. Nah, dengan data tersebut kita bisa memperkirakan ternyata dengan data seperti ini kayaknya nih mungkin pengetesan dari uji kembali stabilitas dan waktu simpannya bisa lebih lama gitu daripada yang seharusnya dan lain sebagainya. Itu. Nah, yang 24 ini nanti kita lihat ada penjelasannya di bawah. Nah, ini teman-teman. Jadi kita harus lihat di appendix A. Jadi dari appendix A ini nanti akan penjelasannya ada di atas gitu. Ini adalah appendix tentang ini bisa dibilang juga algoritma ya. Algoritma untuk evaluasi data untuk waktu uji kembali atau waktu simpan. Estimasi waktu simpan untuk bahan obat ataupun produk gitu. Termasuk di dalamnya produk-produk yang dibekukan. Gitu. Oke, yang pertama silakan teman-teman bentuk atau olah dalam bentuk tabel dan atau plot gitu semua data stabilitas dari semua jenis gitu. Tadi ada misalnya uji kimia, kuantitatif, kualitatif dan sebagainya gitu. Pada semua masa penyimpanan gitu dan evaluasi masing-masing jenis secara terpisah gitu. Kemudian setelah dilakukan hal tersebut dilihat gitu signifikan nggak, ada nggak sih perubahan signifikan pada kondisi dipercepat gitu selama 6 bulan. Kan kita tahu ya kalau uji stabilitas dipercepat itu kita lakukan selama 6 bulan gitu dengan suhu dan RH yang sudah teman-teman ketahui gitu karena sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ketika kita temukan iya gitu, dia ada perubahan secara signifikan gitu. Kemudian berikutnya dilihat apakah ini dimaksudkan untuk simpan dalam refrigerator gitu, dalam suhu yang dingin gitu, di bawah suhu kamar gitu. Jika jawabannya yes, gitu, maka kita menuju panah yang di atas gitu. Apakah ada perubahan signifikan pada kondisi dipercepat selama 3 bulan gitu. Misalnya jawabannya iya gitu, maka pohonnya ke sini gitu putusannya. Tidak ada ekstrapolasi, waktu uji kembali lebih pendek gitu. Atau uji tadi ya self life ya, itu waktu simpan. Dan data yang menunjukkan gitu, yang apa ya? Menunjukkan excursion, menunjukkan pengecualian gitu, menunjukkan suatu deviasi dapat dilihat gitu, dapat dicatat gitu. Kemudian lakukan analisis statistik
gitu. Jika data jangka panjang menunjukkan apa namanya tuh, variability, mmm, ketervariasian gitu. Jadi, ternyata ketika kita lihat data jangka panjangnya malah malah menunjukkan, banyak penyimpangan yang jauh gitu, sangat banyak penyimpangan gitu, maka hasilnya ini, gitu. Kemudian jika ternyata tidak signifikan, itu, maka kita lari ke sini gitu, dari ekstrapolasi, waktu uji kembali atau waktu simpan eee, dapat dilakukan gitu, analisis statistik jika, data jangka panjang menunjukkan ketervariasian gitu. Oke, itu untuk yang yes gitu, sorry, yes karena tadi dimaksudkan untuk disimpan dalam refrigerator gitu, tapi ternyata ketika dia tidak gitu, ketika dia nggak di refrigerator gitu, kemudian kita lari ke sini, apakah ada, eee, perubahan signifikan dalam kondisi intermediate gitu, misalnya iya, maka hasilnya sama gitu seperti yang di sini, di sini, itu ekstrapolasi gitu. Berarti, waktu uji kembali, atau apa namanya, waktu simpan dapat segera dilakukan, gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, eee, jika ternyata pada, apa namanya, pada kondisi intermediate itu tidak menunjukkan perubahan signifikan gitu, maka kita ke sini larinya, gitu. Jadi data jangka panjang diterima nggak gitu, pada analisis statistik gitu. Kemudian kondisi kedua, apakah analisis statistik dilakukan gitu. Misalnya jawabannya ini, tidak untuk satu atau 2 gitu, maka di sini kita, keputusannya gitu. Jika didukung oleh, data, data pendukung yang relevan gitu, maka, eee, periode waktu uji kembali atau waktu simpan itu sama dengan waktu sebelumnya ditambah 3 bulan. Jadi kalau misalnya waktu sebelumnya misalnya pretestnya 6 bulan gitu, maka, dengan kondisi yang seperti ini gitu, salah satu ada yang tidak memenuhi, maka ini keputusannya gitu. Jadi selama waktu sebelumnya gitu, di tes sebelumnya 6 bulan tadi ditambah 3 bulan gitu. Atau kalau misalnya jawabannya ternyata dua-duanya itu iya gitu, maka di sini gitu, jika didukung oleh analisis statistik dan relevan gitu dan data pendukung yang relevan, maka, waktu retestnya itu adalah 1,5 X gitu. Kalau tadi 6 bulan berarti, 1,5 kali 6 itu berarti berapa? 9 ya, 9 bulan, tapi tidak melebihi 6 plus 6 bulan gitu, 12 bulan gitu, tidak melebihi 12 bulan. Jadi yaitu adalah proposed retest period tadi gitu, waktu waktu uji kembali yang kita, butuhkan, yang akan kita propose gitu, kita usulkan, itu adalah period yang, di-cover oleh data jangka panjang. Jadi kalau misalnya jangka panjang tadi misalnya 6 bulan ya, maka tadi hitungannya seperti itu, gitu. Oke, ini sudah
di iya gitu, secara 6 bulan ada perubahan, maka iyanya sampai di sini, gitu. Kemudian jika tidak, maka misalnya tidak nih, ternyata pada, eee, apa namanya, pada kondisi accelerated selama 6 bulan, tidak terjadi perubahan nih teman-teman, maka kita harus gitu, kita harus lihat apakah data jangka panjangnya menunjukkan ada 2 hal, satu kecil atau tidak ada perubahan sepanjang waktu gitu, atau yang kedua kecil atau tidak ada, eee, keter apa tuh, eee, ketervariasian gitu. Jadi banyak variasi gitu. Kalau misalnya jawabannya itu adalah tidak untuk satu atau 2 atau tidak kedua-duanya, gitu. Jadi kalau, tidak satu atau 2 atau dua-duanya, maka ini putusannya. Kita lihat 2 hal, tuh, apakah data jangka panjangnya itu diterima dan dapat dipertanggungjawabkan untuk analisis statistik, atau yang kedua, analisis statistik dilakukan, apakah analisis statistik dilakukan, itu. Nah, kemudian jika kedua-duanya dilakukan gitu, jadi, data jangka panjangnya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima untuk, analisis statistik, kemudian yang kedua itu analisis statistiknya dilakukan, maka ini, jika, eee, jika analisis statistik jika analisis statistiknya mendukung dan juga didukung oleh, data pendukung yang relevan, maka, waktu yang kita propose itu adalah 2 kali X, kalau tadi 6 bulan, maka 2 kali 6 bulan, berarti 12 bulan, tapi tidak, melebihi X tambah 12 bulan, gitu. Kalau X tambah 12 berarti tadi kan 6 ya, 6 ditambah 12 bulan, berarti tidak melebihi 18 bulan. Berarti masih oke ya, 2 kali 6 kan 12, gitu. Atau jika dia ternyata di, refrigerated gitu, dia di suhu yang, beku gitu, maka Y waktunya itu adalah, sampai dengan 1,5 kali. Jadi kalau tadi 6 bulan berarti 9 bulan, tapi tidak melebihi X plus 6, kalau tadi 6 bulan berarti 6 plus 6 bulan, berarti 12 bulan. Jadi boleh 9 bulan sampai 12 bulan, gitu, untuk keputusan yang, jika kedua-duanya dilakukan gitu. Jadi si data, jangka panjangnya itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima, kemudian analisis statistiknya juga dilakukan, maka ini hasilnya. Tapi jika tidak satu atau dua, gitu, jadi salah satu nggak dilakuin, misalnya cuma data jangka panjang aja yang dilakuin, gitu, yang apa, yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterima untuk analisis statistik, itu maka jika didukung dengan, data pendukung yang relevan, maka, Y-nya gitu, waktu yang kita propose-nya itu adalah, 1 sampai dengan 1,5 kalinya gitu. Jadi, 1,5 kali 6, gitu aja kan 6 bulan ya. 1,5 kali 6 berarti 9 bulan, tapi tidak melebihi 6, X plus 6 bulan gitu. Jadi, nggak boleh melebihi, kalau tadi kita 6 bulan, X-nya berarti ini 12 bulan ya, berarti 9 sampai 12 bulan. Atau misalnya jika dia, eee, dibekukan gitu, produk beku, maka ya sama dengan up to X plus 3 bulan, berarti 9 bulan, gitu. Oke, itu jika tidak satu atau dua atau, tidak kedua-duanya. Tapi jika iya pada keduanya gitu, nah kita lihat di sini, apakah accelerated data menunjukkan pertama, eee, kecil atau hampir tidak ada perubahan sepanjang waktu, atau yang kedua terdapat sedikit atau, tidak, sama sekali ada ketervariasian gitu. Maka kita lihat lagi gitu, kalau misalnya dia tidak di satu atau tidak di satu atau duanya gitu, misalnya, oh ternyata dia nggak berubah sepanjang waktu gitu, tapi dia punya ketervariasian gitu. Nah makanya, kita lari ke decision yang ini gitu, sama seperti yang dari sini ke sini gitu. Oke teman-teman, ada 2 kondisi.
gitu. Terus kalau misalnya dia iya keduanya gitu, maka analisis statistik, eee, secara normal itu tidak diperlukan, gitu. Maka kita lihat, berarti waktu yang kita butuhkan gitu, yang kita usulkan adalah sampai dengan 2 kali X, berarti 2 kali 6, berarti 12 bulan. Tapi tidak melebihi X plus 12 bulan gitu. Jadi tidak melebihi, tadi kita 6 X-nya, berarti 6 plus 12. Itu berarti sekitar 12 sampai 18 bulan. Tapi jika dia dibekukan gitu, maka dia sampai 1,5 kali, misalnya kita di 6, 1,5 X berarti 1,5 kali 6, berarti 9 bulan, tapi tidak melebihi X plus 6 bulan gitu. Jadi tidak melebihi 12 bulan. Itu contohnya untuk yang eh, apa namanya? eh, wak- waktu pengujian kembali yang kita usulkan ataupun untuk uji waktu simpan. Oke, kemudian ini di sini ada appendix B. Tuh, nanti teman-teman kalau misalnya ada yang bingung di sini, teman-teman lari ke sini teman-teman. Dari 2.4.1, 2.4, iya, sebanyak 2.4 ya, 2.4 sampai habis. Gitu. Ini juga ada 2.5. Oh iya, ini untuk yang below room temperature ya. Ini juga berarti tadi lari ke appendix A, juga ada yang lari ke sini. Karena teman-teman baca lagi. Jadi kurang lebih secara garis besar seperti itu penafsiran dari appendix ini. Gitu. Kemudian di sini juga appendix B menjelaskan contoh pendekatan statistik untuk analisis data stabilitas. Jadi untuk yang di sini gitu. Nah, ini teman-teman baca aja, di sini contohnya lengkap. Gitu. Ini juga dalamnya ada statistik farmasi ya. Teman-teman juga sudah dapat, jadi saya harap tidak ada yang bingung lagi ya. Teman-teman seharusnya teman-teman sudah dapat. Gitu. Oke, ini ada referensinya. Silakan nanti teman-teman baca. Nah, di sini juga ada referensinya dari Carstensen ya. Itu di bagian stability and dating of solid oxide form. Jadi teman-teman bisa baca di sini juga. Gitu. Jadi semuanya keterkaitan gitu. Itu kira-kira teman-teman nanti mungkin akan kita bahas lebih banyak di kelas. Silakan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan langsung di sesi diskusi. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.